Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Kak Dimas ya. Hari ini kakak akan membahas lanjutan soal asli TPS UTBK 2019. Oke, sebelumnya kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lihat soal lanjutannya. Jika A sama dengan himpunan dari bilangannya 1, 2, 3 ya, dan B itu A, B, C, maka himpunan pasangan terurut A itu 1A, 2B, 3C, A1, B2, C3 menyatakan A fungsi dari A ke B, B relasi dari A ke B tetapi bukan fungsi dari A ke B, C fungsi dari B ke A, yang D relasi dari B ke A tetapi bukan fungsi dari B ke A, yang E bukan relasi dari A ke B dan bukan relasi dari B ke A. Oke, sebelumnya kita tuliskan dulu ya. Kalau yang dikatakan sebagai fungsi gitu ya. Ya, sebagai fungsi. Fungsi itu dia kalau dari A ke B, jadi ada A, ada B. Gitu ya. Nah, kalau fungsi dari A ke B dituliskan si A punya pasangan satu-satu dengan si B. Berarti tulisannya gimana? 1A gitu ya. Kemudian 2B, kemudian 3C. Gitu dia. Nah, kebalikannya. Kalau fungsi dari B ke A dituliskan jadi gimana? Kalau B ke A jadi A, 1 ya. B, 2, C, 3. Begitu seterusnya. Nah, kalau ada relasi dari A ke B tetapi bukan fungsi dari A ke B. Kalau relasi gitu gimana, Kak? Nah, relasi dari A ke B dituliskan dalam himpunan pasangan yang berurut itu adalah 1A, kalau relasi ya 1A, 1B, 1C gitu. Nah, kemudian 2A, 2B, 2C. 3A, 3B, 3C itu kalau relasi dari A ke B. Nah, kalau relasi dari B ke A gimana? Kebalikannya A1, A2, A3, B1, B2, B3. Nah, kemudian di situ relasi dari A ke B tetapi bukan fungsi dari A ke B. Kalau bukan fungsi dari A ke B itu ada kan fungsinya kan yang 1A, 2B, 3C gitu. Maka yang A salah, B salah, C salah, D juga salah. Ya kan? Otomatis tinggal apa? Tinggal E ya. Bukan relasi dari A ke B dan bukan relasi dari B ke A. Jawaban yang tepat adalah yang E. Oke. Aman ya? CGS. Jam enggak? Soal. Oke. Di dalam lingkaran besar terdapat dua lingkaran kecil identik yang saling bersinggungan di pusat lingkaran besar seperti pada gambar. Kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar. Jika jari-jari lingkaran kecil adalah 2 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah. Nah, soal ini udah ada pernah kakak bahas ya, yaitu soalnya dalam bentuk perbandingan. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ketika diameter lingkaran yang kecil itu sama dengan jari-jari lingkaran yang besar, maka luas lingkaran yang besar itu sama dengan 4 luas lingkaran kecilnya. Gitu. Nah, karena di sini dikasih tahu gimana? Jika jari-jari lingkaran kecil adalah 2 cm, berarti kita dapat luas lingkaran kecil. Kakak simbolkan gini aja ya. Iya, lingkaran kecil. Itu rumusnya kan pi kali R kuadrat ya, R kecil. Nah, pi-nya ya tetap pi aja, kita buat R kecilnya 2, kuadratin 4 ya, berarti 4 pi. Yang diminta di sini luas daerah yang diarsir. Ingat, satu lingkaran besar terdiri dari 4 lingkaran kecil. Berarti yang di sini udah nampak berapa? 2 lingkaran kecil ya. Maka luas yang diarsir itu adalah 4
lingkaran kecil, gitu kan, dikurang 2 lingkaran kecil, berarti tinggal 2 lingkaran kecil ya. Nah, lingkaran kecil tadi luasnya berapa? 4pi. Kalau 2 lingkaran kecil berarti 2 kali 4pi. Hasilnya adalah 8pi, gitu ya. Maka jawabannya adalah yang C. Gampang ya? Jam nggak soal. Ini ada di soal yang part kedua ya. Adik part yang kedua, part yang keempat. Adik bisa lihat ya part yang sebelumnya. Soal pembahasannya yang perbandingan itu gimana. Oke, kita lihat. Perhatikan gambar. Jika diketahui AB sama dengan 8, maka jarak E ke AB adalah. Oke. Terus selesaikan ya. Nah, kita mulai dari AB. AB-nya 8. Di A ke B 8. Maka jarak E ke AB. E ke AB itu kita sebut EF ya. Kita mulai dari yang segitiga. Kita misalkan dari ACB. Nampak ya? Dengan segitiga AEF ya. Berarti yang AEF dengan ACB. Ingat ya kesebangunan. Berarti kita buat bahwa AF banding EF itu sama dengan AB kita bandingkan dengan BC. Nah, AF-nya berapa? Kita nggak tahu, maka kita tuliskan AF aja. EF-nya juga nggak tahu ya, itu yang dicari. AB berapa? 8. Oke, BC-nya 3. Nah, berarti kita dapat nih bahwa AF banding dengan yang EF ya, itu adalah 8 banding 3. Oke, selanjutnya. Segitiga yang besar. Yang ABD. Dengan segitiga FBE. Oke. Jadi kasusnya sama ya. AD. Gitu kan. Kita bandingkan dengan yang AB sama dengan EF banding dengan BF ya. Oke, AD-nya berapa? AD 8, AB 8. Karena dia 8 banding 8, 1 ya. Berarti nilai si EF bakalan sama dengan nilai B ke F. Nah, tadi di sini kita dapat AF per EF. Karena F-nya sama dengan BF, berarti kita tuliskan AF per BF adalah 8 banding 3. Nah, dengan catatan AB tadi udah kita dapat nilainya 8. Kalau AF tambah BF sama dengan 8, dengan perbandingan AF itu 8 ya, berarti kita misalkan 8X ditambah BF-nya 3 ya, berarti 3X sama dengan 8, berarti X-nya berapa? 8 bagi 11, gitu ya. Paham ya? Berarti ini nanti perbandingannya, ini misalkan 8X dengan 3X, jadinya gitu. Berarti 8 dikali ini hasilnya berapa? 3 dikali yang X ya hasilnya berapa? Gitu aja ya. Nah, yaudah kita masukin. Berarti nilai EF yang diminta. EF tadi sama dengan BF kan? BF-nya jadi berapa itu? Berarti BF-nya jadi 3X per 8X kali AF. Kan gitu ya. Nah, X-nya bisa kita matikan tadi karena kita coret ya. Langsung aja ke nilai AF-nya. Berarti 3 per 8. Nah, AF gimana Kak? AF kan itu nilainya 8X ya. Kita buat tadi kan. Berarti 8 dikali X-nya 8 per 11. Oke. Berarti 24 per 11. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, ini sebenarnya AB nggak perlu dikasih tahu ya. Karena kita bisa mencari F itu kan dari perbandingan aja. Nanti kalau perbandingannya udah dapat, ya udah selesai. Gitu ya.
berapa panjangnya AB pun dia kan nggak akan berpengaruh ya terhadap persamaan yang di sini. Yang penting kan nanti perbandingannya 8/3, berarti jumlahnya adalah 11. Oke, maka jawabannya adalah yang D ya. CGS. Jam nggak? Soal. Oke, soal selanjutnya masih di soal asli UTBK 2019. Segitiga ADC sama kaki dengan AC-nya sama dengan DC. Oke. Titik B terletak pada AC jika P-nya 65 derajat. Kita tuliskan dulu. P 65, ini 65 ya. Kemudian Q-nya 20, ini yang 20. Maka nilai X adalah, nah, kita mulai dari yang AC sama dengan DC gitu ya. Kalau AC-nya sama dengan si DC, berarti kesimpulannya apa? Sudut yang di sini pasti 65 juga. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita dapat sudut yang mana? Sudut yang C di sini. Gimana caranya? 180 jumlah sudut segitiga ACD, ini dari yang ACD ya, dikurang dengan 65 kali 2 kan, 65 tambah 65 atau 65 kali 2 sama aja, berarti dari sini 180 dikurang, nah ini 100 30 ya. Berarti hasilnya berapa? 50. Nah, maka yang di sini adalah 50. Oke. Dah, dapat ya? Nah, sekarang berarti kita bisa mencari untuk nilai yang X-nya ini. Gimana cara mencarinya? Berarti tinggal 180 dikurang 20 ya, dikurang 50. Berarti 20 sama 50 70 kan? Berarti 180 dikurang dengan 70 110. Maka jawabannya adalah yang D. Gampang ya? CGS. Nah, itu tadi menggunakan cara yang pertama. Kak, cara yang lain ada nggak? Ada. Cara yang lain, caranya gini. Tadi kan udah dapat nih 65. Berarti 65 dikurang 20 berapa? 45 ya. Berarti sudut yang di sini 45. Maka 65 45, berarti kita bisa nyari sudut yang di sini. Berarti 180 dikurang 65 dikurang dengan 45. Nah, maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 70 ya. Yang ini kan 65 ditambah dengan 45 110 kan? Oke. Ini hasilnya 70. Berarti yang 70 yang mana? Ini. Berarti X-nya gimana? Kan satu garis lurus ya. Berarti 180 dikurang 70. Hasilnya 110. Sama kan? Iya, bebas ya. Adik-adik mau pakai yang mana? Segitiga BEA sama kaki dengan BA-nya sama dengan EA. Titik C terletak pada garis perpanjangan AB. Titik F terletak pada AE. Titik D adalah titik potong antara FC dan BE. Jika sudut A-nya adalah 54 derajat. Oke. Kita buat ya, sudut A-nya 54 derajat. Ini 54. Kemudian sudut EFD adalah 68. Berarti yang ini ya. Ini 68. Maka nilai X adalah, nilai X yang ini diminta ya. Oke. Coba, karena BA-nya sama dengan EA, berarti gimana? Segitiga sama kaki. Nah, berarti kita bisa mencari nilai yang di sini ya. Oke, caranya gimana? Tahu yang di sini sama aja kan? Caranya 180 dikurang dengan 54. Karena segitiganya sama kaki, berarti sudutnya sama kan?
bagi 2. 180 dikurang 54. Berapa hasilnya? 126 ya. Dibagi dengan 2. 63. Berarti ini kita dapat 63. Otomatis yang ini juga sama ya. Ini 63 juga. Oke, sekarang kita dapat sudut siapa? CD kan? Sudut CD itu gimana? Berarti 180 dikurang 63 dikurang 68. Dah, maka dari sini ini hasilnya berapa? 49 ya. Derajat. Oke, berarti ketika ini 49 dan ini sudutnya adalah bertolak belakang, maka nilainya sama kan? 49. Jawabannya adalah yang E. Itulah sudutnya. Berarti X-nya itu adalah 49 derajat. Gampang ya? CGS. Jam enggak? Soal. Oke, segitiga BDC sama kaki. Oke. Dengan BC sama dengan DC, titik A terletak pada garis perpanjangan CB jika P-nya 36 derajat dan Q-nya 50 derajat. Maka nilai X adalah. Nah, ini soal asli UTBK 2019 ya, dan ini soalnya mirip seperti part yang sebelumnya, yaitu part yang ke-3 ya, part 3. Coba dilihat lagi adik-adik. Di sana ada banyak soal-soal yang bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat P-nya berapa? 36. Ini 36. Kemudian Q-nya berapa? Q-nya 50. Selanjutnya, yang D yang ini ya, ini D. BCD, BC-nya sama dengan DC. Oke, nah sekarang karena dia segitiganya sama kaki, berarti sudut di D sama dengan sudut di B kan? Dimana jumlah sudut segitiga 180 ya, berarti 180 kurang 50. Ini langsung kakak buat bagi 2 ya. Kenapa bagi 2? Karena D-nya sama B-nya sudutnya sama. Nah, berarti 180 kurang 50 berapa? 130 ya. Dibagi 2. 65. Berarti ini kita dapat yang ini 65. Yang di sana juga 65. Nah, karena yang diminta adalah sudutnya si X, gitu kan? Nah, berarti kita butuh nyari yang ini kan? Yang ini bentuknya gimana? Ya, pastinya 180 dikurang dengan 65 ya. Iya. Di 180 karena dia garis lurus ya, dikurang 65. Berapa hasilnya? 115 ya. Oke, berarti ini 115. Maka X-nya adalah 180 dikurang 36 dikurang 115. Nah, berarti hasilnya berapa nih? 65 dikurang dengan 36 ya, berarti 29. Jawabannya adalah yang B. Gampang ya? CGS. Jam enggak soal. Kak, ada cara cepat nggak untuk mencari X? Nah, jadi ketika sudut yang di sini 65 udah dikasih tahu, gitu ya. Untuk mencari nilai X langsung aja 65 dikurang 36. Loh, kenapa Kak? Karena kan nanti di sini totalnya semua ya kalau kita tuliskan X itu adalah 180 gitu ya. Dikurang misalkan ini sudutnya kita buat sudut siapa ya? Y lah kita buat ya. Dikurang Y, dikurang 36. Nah, mencari Y itu gimana? Mencari Y itu kan 180 dikurang 65 kan? Dikurang 36. Berarti sama aja, langsung aja. 65 dikurang 36. Maka hasilnya 29. Gitu ya, adik-adik ya? Paham ya? Oke. Oke, lanjut. Di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Ingat ya, ini minta Y-nya sebagai fungsi dari X. Soal yang sebelumnya itu yang bukan ya. Nah, seperti yang soal sebelumnya, kalau X itu adalah daerah asalnya ya, kemudian Y-nya adalah daerah hasilnya. Maka daerah asal itu hanya ada satu, kemudian daerah hasilnya juga cuma satu ya kita buat. Nggak boleh ada yang lebih dari satu. Nah, yang A tadi udah terbahas, ini salah ya. Yang B ya juga sama kan, ada dua yang Y-nya. Nah, yang ini gimana? Ini dia dari satu garis lurus, ini bukan Y sebagai fungsi dari X, jelas ya. Nah, yang ini ya itu benar ya, maka jawabannya adalah yang D. CGS ya, jam enggak soal. Nah, ini kan ada dua juga kan, misalkan sini dua, ini hasilnya kan ada dua, nggak boleh juga. Aman ya, maka jawabannya adalah yang D. Lanjut, masih pembahasan soal UTBK asli ya, tahun 2019.
Di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Nah, seperti biasa, ini soalnya hampir mirip dengan soal yang sebelumnya ya. Berarti di sini daerah asalnya siapa sih? X ya. Sementara daerah hasilnya itu merupakan yang si Y, gitu kan? Nah, berarti tinggal kita cek aja. Kalau yang tidak mungkinnya gimana? Seperti tadi, nilai X-nya itu nggak boleh sampai 2 kan? Nah, maka di sini mana yang tidak mungkin? Yang tidak mungkin adalah yang C ya. Gitu. Di sini X-nya nilainya misalkan 1, min 1 ya. Ini min 1. Nah, di sini ada 2 hasilnya. Kan nggak boleh. Dia harus hanya ada 1. Paham ya? Oke, maka jawabannya di sini adalah yang C. Gampang ya? CGS. Jam nggak? Soal. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jika Y sama dengan fx ya, fungsi X, manakah pemetaan berikut yang tepat? Nah, ini sama seperti soal yang sebelumnya. Kita dikatakan di sini, kalau Y-nya adalah fungsi fx, masukkan aja nilai X yang hasilnya nanti bakalan menjadi si Y. Gitu ya. Karena Y-nya sama dengan fx, maka pemetaan yang tepat adalah semua anggota X mempunyai pasangan, yaitu yang tepat 1. Kalau ini ada 1, ada 1. Salah ya. Oke, kemudian di sini ada 2, ada 2 juga salah. Ada 1, ada 1. Ini salah. 0, 1, min 1, 2. Oke, maka jawabannya adalah yang D, udah pasti ya. Nah, di sini ada min 1, ada min 1. Salah ya. Nah, berarti fungsi pemetaannya gitu. X-nya dia hanya harus ada 1. Ya udah, dilihat aja ke fungsi yang Y-nya. Maka jawabannya yang D ya. Aman ya, pemetaan dia seperti itu. Oke, cukup ya untuk pembahasan kali ini adik-adik semua. Tetap semangat belajar, saling mendoakan. Semoga adik-adik semua lulus di pilihan dan jurusan PTN yang diinginkan. Amin ya Allah. Nah, jangan lupa juga ini bulan yang baik ya, bulan Ramadan. Silakan berdoa agar wabah yang lagi melanda di dunia ini segera dihapuskan, agar kita bisa berjumpa dan bertatap muka di super intensif pasca lebaran ya. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.